Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biologi D 2021 FMIPA UNESA dalam mata kuliah Teknik Laboratorium ini kami akan mengenalkan salah satu alat laboratorium yaitu autoclave. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 5. Pembahasan yang kami sajikan meliputi pengenalan alat autoclave, komponen fungsinya, fungsi, jenis, prinsip dan langkah kerja, perawatan, dan troubleshooting. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai macam alat dan benda yang dipakai dalam laboratorium menggunakan uap air panas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi selama 15-20 menit tergantung pada ukuran beban dan isinya. Tekanan yang digunakan pada umumnya 15 PSI atau sekitar 2 atm dengan bersuhu 121 derajat Celcius. Alat ini diciptakan oleh Charles Darwin di tahun 1979. Meskipun precursor yang dikenal sebagai Chichester Award diciptakan oleh Dennis Papin, seorang ahli matematikawan dan fisika yang berasal dari Prancis pada tahun 1679. Saat itu, autoclave disebut sebagai steam digester. Nama autoclave berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto berarti diri, dan bahasa Latin yang berarti clavis, yaitu artinya kunci perangkat atau step locking. Komponen penyusun autoclave. Pertama, tombol pengatur waktu atau timer. Yang kedua yaitu katup pengeluaran uap. Yang ketiga yaitu pengukur tekanan. Nomor 4, klep pengaman. Nomor 5 yaitu tombol on atau off. 6 yaitu ada termometer. Nomor 7 yaitu lempeng sumber. Yang ke-8 yaitu aquades. 9 ada skrup pengaman. Nomor 10 ada batas penambahan air. Fungsi umum autoclave ialah sebagai alat untuk mensterilkan alat medis, alat laboratorium, serta berbagai media padat dan cair. Cara kerja sterilisasi autoclave yaitu dengan memanfaatkan suhu panas pada air yang nantinya akan berubah menjadi uap. Uap inilah yang digunakan untuk mensterilkan alat. Jenis-jenis autoclave. Jenis autoclave berdasarkan sumber panas yang terdiri dari dua macam, yaitu autoclave listrik dan autoclave manual. Autoclave listrik adalah autoclave yang sumber panas yang diperoleh berasal dari arus listrik. Biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan autoclave manual. Autoclave manual. Pada autoclave manual biasanya menggunakan kompor api di bagian bawahnya, serta terdapat bagian-bagian autoclave yang harus ditata dan dicek mandiri untuk penggunaannya. Jenis autoclave berdasarkan cara penghilangan udara saat sterilisasi terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah gravity displacement autoclave. Yang kedua adalah pre-vacuum atau high vacuum autoclave. Gravity displacement autoclave merupakan autoclave yang udara dalam ruangan autoclave dipindahkan hanya berdasarkan gravity. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan keringan uap dibandingkan dengan udara, sehingga udara terletak di bawah uap. Pre-vacuum atau high vacuum autoclave. Autoclave ini dilengkapi dengan pompa yang mengevakuasi hampir semua udara dari dalam autoclave. Jenis autoclave berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama adalah autoclave analog. Autoclave analog biasanya menggunakan potensiometer putar untuk men-stop suhu maupun waktu. Yang kedua adalah autoclave digital. Salah satu jenis autoclave yang penggunaan atau operasionalnya yang mudah karena dilengkapi dengan panel digital sebagai controller. Jenis autoclave berdasarkan ukuran dan volume. Yang pertama adalah small capacity autoclave atau autoclave berdasarkan kapasitasnya yang kecil. Yang kedua adalah large capacity autoclave atau autoclave berkapasitas besar. Jenis autoclave berdasarkan cara memasukkan peralatan atau penutupnya. Yang pertama adalah vertical loading autoclave, merupakan jenis autoclave yang memiliki penutup di bagian atas. Selanjutnya adalah large capacity autoclave, merupakan autoclave yang memiliki posisi penutup di bagian depan. Autoclave sendiri juga mempunyai prinsip dan langkah kerja. Prinsip autoclave adalah untuk mensterilisikan alat medis dari mikroorganisme yang ada di dalamnya, agar terjaga kebersihannya dan tidak mudah rusak. Langkah kerja autoclave yang pertama, mengecek volume air dan pastikan jumlah air tidak kurang dari batas minimum. Disarankan lebih baik menggunakan air hasil destilasi agar menghindari terjadinya pengkaratan. Yang kedua, masukkan peralatan medis satu persatu disesuaikan dengan kapasitas menampung. Yang ketiga, jika saat mensterilkan menggunakan botol yang ada tutup ulir, pastikan tutup ulir tersebut dikendorkan. Yang keempat, tutup autoclave dengan rapat dan kencang agar uap air tidak keluar. Yang kelima, nyalakan autoclave dan atur timer selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Yang keenam, tunggu air mendidih sehingga uapnya memenuhi ruangan dan terdesak keluar. Yang ketujuh, kencangkan klep pengaman sampai proses sterilisasi selesai. Yang kedelapan, jika alarm berbunyi, maka proses sterilisasi sudah selesai. Yang kesembilan,
Tunggu tekanannya menurun hingga tekanannya sama dengan tekanan udara di lingkungan sekitar. Yang ke-10, kemudian buka klep pengaman lalu keluarkan alat dengan hati-hati. Autoclave memiliki beberapa teknik perawatan, beberapa diantaranya sebagai berikut, yaitu menggunakan standar prosedur yang benar. Yang selanjutnya, kedua, ada memperhatikan kestabilan listrik saat menggunakan autoclave. Yang ketiga, menggunakan aquades khusus untuk saat mensterilisasi autoclave. Selanjutnya, yang keempat, yaitu tidak membiarkan air dalam autoclave terlalu lama dan rutin mengganti air dalam autoclave. Selanjutnya, yaitu menggunakan takaran air yang pas saat menggunakan autoclave agar terhindar dari adanya kerusakan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu melakukan kalibrasi autoclave selama maksimal 1 tahun sekali, sehingga menjaga keakuratan dan kebenaran temperatur dan tekanan saat proses sterilisasi berlangsung dalam autoclave. Troubleshooting. Masalah yang kerap dihadapi ketika menggunakan autoclave ialah: yang pertama, sterilisasi tidak berjalan atau gagal. Sterilisasi berlangsung terlalu lama. Chamber tidak terdapat tekanan yang cukup atau overpressure. Yang keempat, ada chamber tidak mendapat suhu yang cukup, bisa overcool atau over temperature. Kemudian kabel terbakar. Kemudian kurangnya akurasi pada alat autoclave. Dan di sini terdapat kemungkinan dari penyebab masalah-masalah tersebut. Yang pertama, lubang atau saluran pembuangan tersumbat. Kemudian chamber terbuka atau tidak tertutup dengan benar. Kemudian layar penyaring tersumbat. Kemudian panas berlebih dihasilkan dari mesin. Kemudian sensor suhu tidak bekerja. Dan yang terakhir, kemungkinan heater tidak bekerja. Lalu ada langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, kita dapat membersihkan sumbatan yang ada. Yang kedua, kita dapat menutup chamber dengan benar atau rapat. Kemudian, kita bisa menghubungi pihak terkait reparasi agar kita bisa mendapatkan perbaikan mesin atau penggantian suku cadang. Yang terakhir, kita bisa mengkalibrasi karena jika tidak, maka akan berdampak pada kinerja autoclave. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.